Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mufat selaku pengampu mata kuliah Manajemen Industri Media Islam serta seluruh teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika keterbukaan, kebebasan, dan tanggung jawab media. Sebelumnya harus bahwasanya tidak dapat dipungkiri perkembangan media massa di era keterbukaan informasi saat ini sangat pesat. Perkembangan media massa di era keterbukaan informasi ini semata-mata bukan karena faktor kemajuan teknologi saja, tetapi juga didukung dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi dalam masyarakat. Nah, keterbukaan informasi yang sedang berkembang saat ini mau tidak mau mendorong media massa untuk menambah ragam informasinya. Media massa memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting bagi masyarakat. Keterbukaan informasi diharapkan bisa memberi kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat seakan menjadi bumerang. Keterbukaan informasi saat ini menjadi sangat pesat dan semua orang dapat dengan mudah mengakses apa saja yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pers dan media. Secara etimologis, pers berasal dari bahasa Belanda dan press dalam bahasa Inggris, yang mana secara bahasa berarti cetak dan secara istilah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak atau print publication. Nah, menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mendefinisikan pers sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta dalam data dan grafik maupun media elektronik dan segala saluran yang tersedia. Jadi dari definisi pers dapat dipahami bahwasanya pers di Indonesia ini adalah lembaga sosial atau kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintah. Jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan, atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya, apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran. Selanjutnya di sini pengertian media massa. Dalam ilmu jurnalistik, media massa dapat berupa media cetak, semisal surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain. Dapat juga berupa media elektronik, semisal internet, televisi, radio, dan lain-lain. Selanjutnya yakni saya akan membahas mengenai tanggung jawab media. Di era reformasi, media massa menemukan momentum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara bebas dan bertanggung jawab. Bebas dalam arti langkah-langkah jurnalistik yang diembannya dipayungi oleh Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi di sini bertanggung jawab dalam arti pers atau wartawan yang menulis dan menyebarkan informasi dituntut bekerja secara profesional di bawah rambu-rambu kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 99, media massa memiliki kebebasan untuk menginformasikan berita-berita faktual, hiburan, pendidikan, kontrol sosial, dan lain-lain. Di sini sejumlah media massa berlomba untuk merebut hati rakyat untuk menjadi pembaca atau pemirsanya. Dan akhirnya media online atau internet menjadi salah satu media massa yang banyak dipilih oleh rakyat. Media online diyakini memiliki kelebihan dalam memberi dan menyebarkan informasi secara cepat dan menembus batas ruang dan waktu pada saat yang bersamaan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kebebasan media massa online ini kadangkala dimanfaatkan untuk kepentingan negatif. Selanjutnya di sini yakni keterbukaan informasi. Dalam perkembangannya, sejalan dengan tuntutan transparansi informasi untuk mendukung profesionalisme jurnalis,
maka jurnalis bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai peraturan yang bisa mendukung kebebasan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Esensinya, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, karena itu berhak mengajukan permintaan informasi ke badan publik. Dan berikut ini merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik mencakup: yang pertama, informasi yang wajib disediakan secara berkala; yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan yang ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dan selain itu, dalam undang-undang yang menjunjung tinggi transparansi informasi tersebut, terdapat informasi yang dikecualikan yang pada intinya mencakup antara lain: 1. Informasi publik yang apabila dibuka menghambat proses penegakan hukum. Yang kedua, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan tidak sehat. Selanjutnya, yakni dapat membahayakan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan kepentingan hubungan luar negeri. Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab, yang berkebijakan nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi di sini ada juga Hiru R. Muhammad mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 lahir sebagai upaya hukum dan payung hukum untuk pers, nilai kemerdekaan, dan juga melindungi kepentingan profesi jurnalistik tetap dalam koridor kemerdekaan dengan tanggung jawabnya. Selain itu, agar mempunyai kemerdekaan dan lebih bebas memberitakan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam menjamin keaslian informasi yang diperolehnya sebagai wujud profesionalisme dalam menjalankan tugas. Selain memiliki kemerdekaan dan juga lebih bebas memberitakan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar. Jadi, dibalik pers memiliki kebebasan, keterbukaan informasi, pers juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas pemberitaannya tersebut. Politik media dan nilai kebebasan media dengan melihat contoh hubungan Indonesia dan Malaysia. Mendapati media Indonesia bebas hanya dikendalikan pemilik modal dan sangat tergantung pada grup. Media Indonesia dan pemerintah Indonesia mempunyai agenda tidak sama, sehingga sangat sulit pemerintah mengendalikan media terhadap isu-isu yang dibangkitkan media. Nilai kebebasan media di Indonesia bersumber pada Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1984 yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, menyebut mengenai kebebasan pers. Pemberian kebebasan yang seluas-luasnya pada media massa merupakan pilihan tepat dan bijaksana. Arti dari kebebasan yang seluas-luasnya adalah cara pembatasan melalui tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Meskipun demikian, dapat tidaknya hal itu terlaksana tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan pemerintah. Hal itu juga tergantung keberanian Mahkamah Agung untuk melaksanakan judicial review terhadap peraturan tentang lembaga SIUPP, paling tidak untuk mewujudkan konsep pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab dalam arti yang sesungguhnya, yakni pertanggungjawaban yang memiliki relevansi yuridis melalui kewenangan lembaga peradilan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai self-censorship media. Dalam dunia media massa, self-censorship atau sensor diri ini merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan sendiri, terutama dalam memenuhi berbagai kepentingan, yakni masyarakat dan pasar. Tindakan self-censorship tidak hanya untuk menghadapi isu-isu sensitif, tapi juga proses seleksi atau editing di media kreatif. Secara internal, media terus melakukan self-censorship ini seperti pemilihan judul atau headline berita di surat kabar sebagai proses editing.
Persoalan-persoalan yang timbul akibat pemberitaan di media menuntut perlunya self-censorship. Dalam menghadapi tuntutan publik, media pun dengan kesadarannya terus berupaya meningkatkan kualitas dengan cara menyensor isi media untuk mengurangi kontroversial dan atau untuk memenuhi selera publik dan industri. Para pemilik media khususnya terus berusaha keras menerapkan self-censorship secara sistematis dengan alasan kepentingan pasar. Beberapa faktor intrinsik pada pekerja media yang dapat mempengaruhi isi media. Yang pertama, karakteristik wartawan serta latar belakang personal dan profesional. Yang kedua, sikap personal wartawan termasuk nilai-nilai dan keyakinannya. Dan yang ketiga, orientasi profesional dan konsep peran. Selain level individual yang akan mempengaruhi isi media, juga ada pengaruh rutinitas media, organisasi media, eksternal media, dan ideologi yang semua merupakan bagian dalam proses self-censorship itu sendiri. Dan berikut ini terdapat 9 elemen yang harus dipenuhi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik secara profesional. Yang pertama, wajib menegakkan kebenaran. Yang kedua, loyal pada masyarakat. Yang ketiga, sebagai forum publik. Yang keempat, disiplin dalam verifikasi liputan. Yang kelima, menjaga kebebasan pers dari berbagai tekanan setiap liputan. Yang keenam, pengawas independen terhadap berbagai bentuk kekuasaan. Yang ketujuh, sajikan berita yang signifikan dan relevan. Yang kedelapan, menyediakan berita yang komprehensif dan proporsional. Yang kesembilan, mempertimbangkan kata hati atau hati nurani. Dari uraian di atas dapat diringkas bahwa self-censorship merupakan elemen utama dalam sistem pers tanggung jawab sosial, karena wartawan harus mempertimbangkan semua langkah kegiatannya untuk masyarakat. Langsung saja membahas mengenai penemuan kasus di lapangan ya. Jadi di sini di tengah keterbukaan informasi ini, banyak khalayak aktif yang memilih media yang diharapkannya. Pemilihan media tentunya berbeda-beda oleh setiap orang, dikarenakan masing-masing orang berbeda tingkat pemanfaatan medianya. Metro TV tentu akan banyak dipilih oleh mereka yang ingin mencari kepuasan dalam perolehan informasi dan berita, dibanding dari khalayak yang ingin memperoleh suatu pelarian dari rasa khawatir. Orang yang suka menonton sinetron akan memanfaatkan dan mencari kepuasan pada media yang bisa memberikan kebutuhannya daripada media yang lain, contohnya seperti RCTI atau SCTV misalnya. Dan keterbukaan informasi juga membuat pengelola media radio bisa menerima stasiun radio asing yang direlai stasiun radio lokal seperti BBC dan Voice of America atau VOA. Siaran VOA pernah dipancarkan melalui stasiun televisi yang mengudara secara nasional, yakni Metro TV, Indosiar, Trans TV, RCTI, dan SCTV. Juga ada 18 stasiun radio lokal dan asing yang siarannya dipancarkan kepada pelanggan Indovision dan Top TV. Tercatat ada 803 stasiun radio milik pemerintah dan swasta yang mengudara di Indonesia, yang terdiri atas 678 stasiun yang mengudara di jalur AM, 43 di jalur FM, dan 82 di jalur SW. Bermunculannya banyak media baru dengan berbagai sistem dan bentuk serta format penyiarannya memberikan wadah bagi keterbukaan informasi saat ini. Jika dilihat dari kuantitas media yang ada, bisa dikatakan keterbukaan informasi memberikan peluang bagi pengelola media untuk membuat media lain dengan tujuan bisa memberikan warna lain bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan akan informasi. Masyarakat seakan dimanjakan oleh pengelola media-media tersebut, dan ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat berarti. Namun, peningkatan dari segi kuantitatif tersebut tidak diikuti dengan peningkatan secara kualitatif. Dalam hal ini, dari segi konten isi informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat. Belum lagi tayangan acara yang sifatnya fiktif seperti tayangan sinetron, reality show, variety show yang selalu tayang hampir setiap saat. Bisa disebut, contohnya dulu ada tayangan Yuk Kita Sahur YKS di Trans TV dengan mengandalkan Goyang Caesar beberapa waktu lalu.
hampir setiap malam ditayangkan dengan segala format acaranya yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Memang masyarakat yang suka banyak masyarakat yang suka, tetapi tidak sedikit juga yang tidak menyukai tayangan tersebut. Karena tayangan tersebut lebih terkesan banyak guyonan yang bisa dibilang kurang mendidik. Namun tetap saja YKS ditayangkan karena memang banyak masyarakat yang menyukainya. Di sini bisa dilihat jika tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan pengelola media yang bersangkutan. Tetapi manakala komersil yang ditonjolkan untuk keuntungan semata. Tanggung jawab media dalam hal menyampaikan kebenaran, mendidik, dan pengawasan sosial tidak berjalan dengan baik. Oke, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya keterbukaan dan kebebasan media memberikan angin segar bagi pengelola media dimanapun, termasuk di Indonesia. Keterbukaan informasi yang sedang berkembang saat ini mau tidak mau mendorong media massa untuk menambah ragam informasi. Media massa menyediakan berbagai kebutuhan informasi yang dicari masyarakat. Keterbukaan informasi yang didukung dengan perkembangan teknologi membuat pengelola media berlomba-lomba menyajikan berbagai informasi penting untuk masyarakat, terutama media interaktif yang ditawarkan oleh internet. Selain menambah informasi, media sekaligus dijadikan sebagai sumber. Keterbukaan informasi juga memberikan peluang masyarakat menemukan dan mempelajari hal-hal baru. Dengannya juga masyarakat bisa bebas memilih media mana saja yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan informasinya, yang ditandai dengan bermunculannya media-media baru sebagai imbas dari keterbukaan informasi. Masih banyak ditemukan pemberitaan yang kurang berimbang, di mana konten isi produksi media terkesan pada satu bidang kehidupan saja, padahal fungsi media massa adalah menyampaikan kebenaran, mendidik, mempengaruhi, pengawas sosial, penggugat kekuasaan, dan kekuatan represif sampai menghibur. Jadi tidak terpaku pada satu bidang saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Silakan, terima kasih.